Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya, pertama-tama marilah bersama-sama terlebih dahulu ya, yang paling utama kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena diberikan banyak sekali rezeki gitu. Bukan hanya sehat, bukan hanya kemampuan materi gitu, tapi juga keimanan dan ketakwaan ya, insya Allah, karena kita bisa melangkahkan kaki di masjid di saat orang lain ya dingin ya masih tidur, enak banget nih tidur, tapi alhamdulillah Allah mudahkan kita melangkah ke masjid. Marilah bersama-sama karena itu kita mengucapkan lafaz hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Ya, salawat beserta salam tidak lupa juga selalu kita ucapkan ya pada Rasulullah SAW ya, semoga orang-orang yang mengucapkannya insya Allah selalu dalam kemudahan hidupnya dan juga nanti akan mendapat syafaat beliau. Ya. Jadi kita hari ini lanjut yang ketiga ya. Jadi kemarin sudah belajar tentang gunnah ya. Gunnah itu artinya ditahan ya, maksudnya bahasa yang mudahnya gitu ya, menahan bacaan di dua huruf, yaitu huruf mim dan huruf nun ketika bertasydid. Pokoknya apapun yang bertasydid, huruf dimanapun dia, ketika mim dan nun itu bertasydid maka ditahan gitu ya. Ya, bukan ditekan, bukan kayak harus a'udzu birabbin. Jadi bukan ditekan kayak gimana, tapi ditahan aja. Bacanya tetap santai. Qul a'udzu birabbin nas gitu. Nggak harus qul a'udzu birabbin nas, nggak harus gitu. Tapi qul a'udzu birabbin nas malikin nas, santai tapi ada ditahannya. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas. Badadang. Iya. Jadi itu ya, ditahan aja gitu. Bukan ditekan, tapi ditahan bacaannya. Bacanya santai aja. Terus yang kedua ada idgham. Nah, ini kita masuk hukum nun mati dan tanwin ya. Nun mati itu maksudnya kalau kita ketemu huruf nun ya terus dia mati gitu ya, nggak ada baris atas, baris bawah atau baris depan. Atau tanwin. Tanwin itu yaitu dua, barisnya dua di atas, dua di bawah atau yang di depan gitu. Jadi tanwin. Nah, tanwin itu hukum nun mati dan tanwin itu ada beberapa, tapi kita baru belajarnya yang pertama dulu ada idgham ya. Idgham itu bahasa mudahnya mentasydidkan ya, huruf setelah nun mati atau tanwin. Hurufnya itu apa aja sih? Sebelum kita tahu hurufnya ada dua dulu ya idgham itu. Idgham itu ada idgham bi gunnah ya, ada idgham bila gunnah. Oke, kemarin kita belajar tentang bila gunnah dulu. Kalau bi itu kan bismillah, bi banyak artinya dengan. La itu tidak kan biasanya kan. Kalau dalam bahasa Arab, terus gunnah itu kembali ke yang pelajaran pertama tadi gitu. Jadi tidak ditahan. Nah, kalau idgham ini mungkin di Al-Qur'an Indonesia kita ulangi lagi sudah ada di atas tasdidnya, sudah disediakan gitu. Tapi kalau di Al-Quran yang lain mungkin beberapa cetakan itu nggak ada, sehingga kita harus pakai ilmu ini gitu ya untuk tetap harus ditasdidkan gitu. Nah, idgham bila gunnah dulu ya. Bila gunnah itu ada dua, ada huruf lam dan huruf ro gitu ya. Contohnya di situ wa anna dhananna alla taqulal insu wal jinnu 'ala Allahi kadziba. Allah. Jadi Allah langsung dia. Nah, kita sekarang belajar ya mir rabbikum. Kalau mir kan ma, ada nun ya kan man, ya min gitu, ada ro. Jadi bacanya bukan min rabbikum tapi ada tasdidnya ro-nya. Mir rabbikum. Gitu. Oke, sekarang kita masuk ke
Yang kedua nih, yang kemarin kan nggak ditahan. Sekarang yang ditahan biwunah dengan bi, artinya dengan gunnah, kembali ke pelajaran awal ditahan. Jadi dengan ditahan. Ada satu ya gitu ya yang bisa diceritakan ini. Jadi ada yang udah tahu belum? Ini saya mengutip dari ceramahnya Quraisy Shihab ya. Quraisy Shihab. Ada yang tahu nggak isi Al-Quran, kandungan pokok Al-Quran itu apa aja? Apa aja? Ada yang bisa sebutin? Satu apa? Tauhid ya, dua. Ada apa lagi di Al-Quran isi? Ada akhlak, ya, terus hukum. Oh iya, keren jawabannya. Hikmah. Oke, jadi ada banyak ya. Ada kisah Nabi juga ya di situ, terus lain sebagainya, kisah-kisah sahabat dan lain sebagainya. Tapi kalau kata Quraisy Shihab, isi Al-Quran pokoknya itu ada 3. Ya. Yang pertama tauhid, ya. Yang kedua fikih, yang ketiga itu akhlak. Cuma itu aja isinya. Adapun misalnya dia kisah-kisah Nabi, terus kisah sahabat atau perkataan Allah langsung, nah itu ujung-ujungnya pasti ketiga ini. Gitu. Kalau misalnya kisah Nabi Ibrahim, menggambarkan tauhid. Ada lagi kisah yang lain menggambarkan hukum gitu ya, Rasulullah mungkin. Kemudian ada satu lagi akhlak. Gitu. Jadi 3. Pokoknya apapun dalam isi Al-Quran itu ujungnya berakar pada ya 3 ini tadi. Ada tauhid, ada hukum fikih, ada juga akhlak. Nah, tauhid ini adalah hubungan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau fikih yaitu hubungan ya hukum-hukum antara manusia dan manusia lain. Ya, manusia. Dan kalau yang ketiga akhlak juga manusia dan manusia lain. Tapi bedanya fikih sama akhlak apa? Fikih atau hukum tadi ini itu batasan-batasannya aja. Misalnya contohnya fikih di surah Al-Baqarah misalnya di ayat ke, coba saya ini dulu ya, lupa ayatnya apa. Ya itu contohnya ada di hukum itu ya, contohnya misalnya hukum waris gitu berapa-berapa. Terus kalau misalnya akhlak, nah itu di atasnya lagi hukum. Artinya ada beberapa hukum itu yang bisa lebih baik lagi dikerjakan, itu jadinya akhlak. Contohnya kalau misalnya ada tamu, kita harus servis gitu ya selama 3 hari. Gitu. Dikasih makan, bla bla bla. Selama 3 hari itu adalah fikihnya, hukumnya. Tapi setelah 3 hari, apakah kita mau servis lagi full gitu ya? Nah itu udah tidak masuk lagi dalam fikih gitu ya. Tapi masuknya akhlak. Jadi kalau hari keempat, kalau misalnya kita nggak full lagi servisnya itu nggak apa-apa karena fikihnya udah selesai. Tapi kalau kita punya akhlak, ya di atasnya fikih tadi itu. Kita masih servis sampai 1 minggu, 2 minggu, itu akhlak. Nah, contohnya ada dalam satu ayat itu yang menggambarkan fikih dan akhlak. Gitu ya. Coba saya ke surah Al-Baqarah itu ayat 100, lupa awalnya. 170 berapa? Oh ini, ya. Nah, ayat 178 ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Nah, ini tentang kisos ya. Jadi tentang membalas orang gitu. Jadi kalau misalnya di zaman dulu tuh kan ada ya kalau hukumnya misalnya nyawa, berarti harus hukum mati juga kalau orang membunuh gitu kan. Itu fikihnya gitu. Al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal unsa bil unsa. Nah, kalau orang merdeka dengan orang merdeka,
Kalau misalnya zaman dulu itu ada budak ya dengan budak gitu. Nah, dan lain sebagainya sampai di akhir ayatnya itu faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattabi'un bil ma'ruf wa ada'un ilaihi bi ihsan. Tapi barang siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya maka hendaklah ia mengikutinya dengan baik, membayar diat. Nah, ini udah termasuk ya akhlak gitu ya, memaafkan gitu. Dzalika takhfifum min rabbikum wa rahmah. Ya. Barang siapa yang memberi maaf, itu yang terbaik gitu. Nah, ini udah masuknya akhlak. Tadi fikihnya bales, tapi kalau selanjutnya, nah itu isi Al-Qur'an yang lain pokoknya itu akhlak. Kita maafkan. Faman ya'tada ba'da dzalika falahu 'adzabun alim. Nah, dan enggak boleh melampaui batas. Nah, maksudnya ya ya nggak boleh melampaui batas dalam semua tindakan gitu. Ya sesuai hukum. Kalaupun misalnya kisos sesuai hukum, kalaupun ada membayar diat itu juga sesuai hukum. Oke, kita lanjut ya berarti. Sudah hidup. Nggak apa lanjut aja ya. Nah, ayat pertama juga udah ada dia. Udah dibuka surah Al-Jin. Qul uhiya ilayya anna, itu gunnah masih bukan idgham di gunnah, annahu istama'a nafaru. Nah, nafarum langsung ketemu. Ya, jadi jangan cepat-cepat bacanya. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal, jangan nafarum minal, tapi nafarum minal jin. Gitu. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jinni faqalu. Kalau misalnya cepat-cepat gimana? Bisa juga. Bismillahirrahmanirrahim. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal. Tapi kan tetap masih ditahan nafarum minal. Gitu. Di ayat kedua pun ada, tapi dia huruf nun lagi. Yahdi ila rusydi fa'amanna bih. Fa'amanna itu fa'amanna, huruf nunnya itu gunnah aja atau idgham bi gunnah? Gunnah aja atau idgham bi gunnah? Gunnah aja. Benar. Gunnah aja karena dia nggak ada nun mati atau tanwin kan sebelumnya. Yahdi ila rusydi fa'amanna bih walan nusyrika bi rabbina ahada. Walan nusyrik itu gunnah aja atau idgham bi gunnah? Idgham bi gunnah ya, karena sebelumnya ada nun mati, gampang ya. Tetap bacanya ditahan, beda huruf sebelumnya aja. Kalau nun mati atau tanwin itu namanya idgham. Kalau cuma fa'amanna tadi sebelumnya itu gunnah aja. Sama-sama ditahan dulu gitu. Jangan cepat-cepat gitu. Stop dulu. Udah. Oke, kita coba lagi ya di ayat ketiga. Wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada. Sahibatan wa. Ya, jadi sahibatan wala walada. Jadi ditahan dulu gitu ya. Sahibatan wa. Bukan langsung sahibatan wa, tapi sahibatan wa. Itu versi lambatnya gitu ya. Kalau cepatnya wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada, sahibatan wala walada. Ada tetap aja dia masih sahibatan wala walada tawwa gitu. Bukan langsung sahibatan wa, sahibatan wala. Jangan. Tahan dulu walaupun cepat, sahibatan wala walada. Karena yakinlah kalau misalnya pun nanti belajar lagu gitu ya, tiba-tiba ini enggak
diaplikasikan, wah susah gitu. Mau di mana cari lagunya gitu. Misalnya langsung wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada. Kan aneh ya gitu. Enggak enak gitu. Lebih enak kalau benar bacanya wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan. Nah, masih bisa pakai lagu sahibatan wala walada. Ya, itu 2,5 gitu. Lebih panjang sedikit dari yang biasa gitu ya. Tapi kalau mau 2 juga boleh. Cuma kalau kita dengar lagi di bacaan syekh-syekh itu pasti sedikit aja lebih panjang dibandingkan yang panjang biasa gitu. Nah, misalnya wa annahu itu kan 2 ya. Wa annahu hu-nya 2, ta'ala ala itu kan panjang. Ala. Nah, itu 2 kan. Nah, dekat. Tapi kalau yang gunnahnya itu dipanjangin sedikit dari itu. Sahibatau wala walada. Itu. Kalau misalnya cepat itu nggak terlalu kelihatan bedanya, tapi kalau misalnya agak lama bacanya itu kelihatan. Gitu. Ya, oke, itu sama karena sama-sama gunnah, sama. Itu sama. Wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada. Terus kalau bisa guna itu konstan ya. Konstan maksudnya misalnya wa anna itu dia lama gitu bacanya. Misalnya wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada. Jadi sama-sama kalau dia itu lebih annya itu misalnya dibuat jadi 2,7 gitu ya harokat. Jadi selanjutnya hibatau juga harus disejajarkan dengan yang an tadi itu. Yang awal tadi itu. Ya tapi kalau bisa jangan terlalu panjang banget gitu. Ya biasa aja 2,5. Dilebihkan sedikit. Wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada. Oke. Ada contohnya lagi ya. Oke, kita masuk ayat kelima langsung. Wa anna dhananna allan taqula al-ins wal jinnu 'ala Allahi kadhiba. Coba dari awalnya wa anna itu idgham di gunnah atau gunnah aja? Gunnah aja gampang. Terus zananna itu gunnah atau idgham di gunnah? Gunnah gampang. Allah. Nah ini zananna allan taqula. Allah itu bila gunnah ya, idgham bila gunnah karena langsung Allah. Nah betul. Huruf lam dan huruf ro gitu ya. Allah taqulal ins wal jinnu idgham atau gunnah aja? Gunnah aja. Wal jinnu 'ala Allahi kadhiba. Oke. Kita coba ayat ke-6. Nah, ini lebih banyak lagi nih. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Wa anna itu gunnah atau idgham bi gunnah? Gunnah ya. Kana rijalum itu gunnah aja atau idgham bi gunnah? Ya? Rijalum idgham bi gunnah. Karena di sebelumnya ada huruf itu karena ada sebelumnya ada tanwin. Nah, yang ini nah, dia nun mati atau tanwin kan atas bawah depan. Ya. Jadi yang paling tepat itu idgham bi gunnah. Bacanya gunnah, benar bacanya gunnah tapi hukumnya idgham bi gunnah. Gitu. Jadi hukum dan bacaan gitu ya.
وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال برجال gunnah aja atau idgham bi gunnah? Idgham bi gunnah karena sebelumnya di huruf la-nya ada tanwin namanya, garis dua itu di bawah. Rijalum rijalim minal jinni gunnah aja gitu. Oke. Fazaduhum rahaqa. Oke. Siapa mau coba ini apa namanya? Ayat 7. Ayat 7 itu nanti saya baca terus saya tanya, "Anna itu guna atau biguna?" Siapa yang mau coba? Ada nggak? Mau coba gitu? Mau coba, Bu? Saya yang baca, nanti saya tanya itu guna atau ini ya. Ya, coba. Coba saya baca ayat 7 dulu ya. Wa annahum dhannu kama dhanantum an lan yab'atsallahu ahada. Wa annahum. Wa anna yang pertama gunnah atau idgham? Gunnah, benar. Ya. Dhannu. Gunnah atau idgham? Gunnah aja, benar. Karena nggak ada, karena cuma wo-nya itu nggak ada tanwin, cuma satu aja. Dhannu kama dhanantum allai. Allah itu apa hukumnya? Idgham bila gunnah. Gampang ya. Terus langsung dia setelah idgham bi gunnah ada idgham bila gunnah ada lagi tuh hukumnya. Wa al kama dhanantum allai yab'atsallah. Allahnya tadi bila gunnah, ya kan? Nah, terus layyab itu oke, lay itu bi gunnah atau bi gunnah? Bi gunnah, bi gunnah, iya. Karena dengan gunnah ya dia, dengan ditahan. Tuh. Allayyab'atsallah. Jadi itu kelihatan ya bedanya dua itu. Allah sama layya. Nah itu sama-sama idgham tapi yang sebelumnya Allahnya itu bila gunnah dengan tidak ditahan langsung Allah gitu. Setelahnya ditahan. Nah coba saya baca ya kelihatan nanti bedanya. Wa annahum dhannu kama dhanantum allai yab'atsallah. Gitu. Nah kelihatan ya, satu lagi itu langsung Allah, tapi satu lagi Alaiya. Nah jadi tahan itu. Ya. Sebelumnya Allah itu bila gunnah, la dengan la tidak gunnah ditahan, laiya. I-nya itu huruf ya-nya idgham ya bi gunnah karena ditahan. Ya. Ada yang mau coba baca ayat 7? Ada yang mau coba baca ayat 7? Ibu-ibu ada yang mau baca ayat 7 coba? Oh ya. Ada. Enggak tahu mati Pak. Ayat berapa? Ayat 7 ya? Ayat 7 ya. Wa annahum. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa annahum dhannu kama dhanantum allai yab'atsallahu ahada. Masya Allah. Benar 100. Alhamdulillah. Yang lain ada yang mau coba? Bapak-bapak mungkin? Ya. Ya. Ya.
Tip 100. Benar ya. Al Allan yab'atsallahu ahada. Oke. Udah, ada alhamdulillah ya, benar begitu. Ada yang mau coba lagi, satu lagi terakhir. Ibu-ibu mungkin? Ibu-ibu. Ayat 7, ayat 7. Ya. Ya ibu-ibu. Wa annahum zannu kama zanantum allan yab'atsallahu ahada. Itu ya, benar juga. Allan yab'atsallahu ahada. Benar. Gitu ya. Kadang-kadang memang kalau misalnya kita ngantuk ya baca Qur'annya, itu kadang-kadang kan agak sedikit terbata-bata ya hurufnya, ini setelah ini apa gitu. Nah itu kadang nggak apa-apa gitu ya, dimaafkan kalau misalnya Allah yang itu. Tapi tadi benar, ini cuma secara general aja gitu. Tapi kalau bisa dilatih, kalau misalnya kita ngantuk pun gitu ya, Allah ya ba'atsallahu ahada. Tapi tadi semua tiga-tiganya benar. Nah itu tadi cuma ini aja lah, tambahan aja. Pak Ustadz, Ya. tanya Pak. Ya. Kan kalau dari arti nih Pak ya, Ya. kan begitu Allan gitu ya. Iya. Itu kan kalau di sini artinya bahwa tidak akan. Kalau misalnya silannya ini tidak akannya tidak ada, alnya ini artinya tetap bahwa enggak? Oh itu bahasa Arab ya mungkin. Ya. Hah? Ya. Oh gitu. Hah? Kan? Oke. Oh. Jadi artinya tetap sebenarnya ya. Jadi lebih kepada cara membacanya. Iya, kita udah terbaca. Gitu. Sama kayak yang kemarin itu contohnya doa gitu ya, Rabbana atina min ladunka. Ya. Jadi kalau kita pakai ikfa min ladunka artinya sama ya. Tapi itu beda pertanyaan tadi ya. Oke, udah ya, berarti ada pertanyaan nggak sejauh ini dari Idgham Bigunnah dulu deh, Bigunnah. Gampang ya? Pak, Gampang. kalau totalnya ada berapa Pak Idgham Bigunnah itu? Idgham Bigunnah itu ada, maksudnya dia dalam Al-Qur'an berapa? Oh, Yang kena dengan Idgham Bigunnah itu ada berapa hurufnya gitu? ada ini. Ada 4 huruf aja, yaumin ya. 4 itu ya Pak? Iya 4 ini aja. Nah ini kalau huruf idgham bila gunnah ada lam sama ro. Nah ini hurufnya gunnah. Nah, jadi kapanpun kalau kita ketemu ini, tapi nanti ada pengecualian. Sinwa nun itu ada kan, kinwa itu, tapi nanti ini. Tapi kalau kita kapanpun di Al-Quran ketemu tadi ini, ya, ketemu nun mati, ya, atau tanwin yang ini, ya ketemu dengan yaumin, harus ditahan gitu. Contoh ayat satu lagi, ayat 8 ya. Yang tadi kan hurufnya nun sama mim terus nih. Di ayat ke-8 nih ada huruf wa terakhirnya. Wa anna lamasna as-samaa fawajadnaha muliat harasan shadidan wa shuhuba syadida dawa itu. Jadi dawa syuhuba, jangan langsung ya. Wa anna lamasna as-samaa fawajadnaha muliat harasan syadidan wa syuhuba. Nah, kebanyakan mungkin orang di luar sana bukan artinya berdosa kalau gitu. Enggak usah kita bilang ini enggak, tapi kalau bisa lebih baik, nah itu ditahan gitu. Jadi dawa syuhuba. Nah, jadi jangan cepet-cepet. Jadi dawa syuhuba, jangan gitu. Yang paling benar itu ditahan dulu, syadida wa syuhuba. Kalau versi cepatnya
Wa anna lamasna as-samaa'a fawajadnaha muliat harasan syadidan wa syuhuba. Nah, tetap ya. Syadidan wa syuhuba. Nah, gitu. Oke. Muliat harasan syadidan wa syuhuba. Oke. Ya, udah. Ada pertanyaan sampai sejauh ini? Itu kan syadidau tadi itu ada tanwin ya sebelumnya, huruf da-nya, ada baris atas 2. Nah, terus setelahnya ada huruf waw, ada huruf wa. Nah, itu kalau di Al-Qur'an yang lain-lain mungkin nggak ada wawnya, itu nggak ada tasdidnya, dihapus itu tasdidnya. Nah, gitu. Tapi kita tetap harus bahasanya syadidau wa syuhuba. Mungkin nanti coba mungkin dicari Al-Qur'an yang Al-Qur'an Indonesia yang biasanya dijual kuning itu, sampulnya kuning, terus di tengah-tengahnya itu ada bacaan bulat Al-Qur'an. Nah, itu biasanya kan hurufnya itu agak tebel-tebel ya. Itu biasanya tuh idgham di gunnahnya nggak ada tasdidnya itu. Biasanya di situ nggak ada. Nah, gitu. Oke, gampang ya. Sejauh ini ada pertanyaan nggak? Pak Ustadz, Ya? tadi Pak Ustadz ya yang sadi dan hadidau ya. Itu dari di sama daunya itu sama nggak panjangnya kita baca Pak? Sadidau wasuhaba, sadidau, sadidau wasuhuba. Oke. Jadi beda ya, beda. Beda. Tapi bedanya nggak jauh. Syadidau wa syuhuba gitu. Bedanya sedikit aja, tapi lebih panjang yang syadidau wa syuhuba. Yang huruf wawunya itu lebih panjang sedikit aja gitu. Panjang sedikit. Ya, sedikit. Kalau yang syadi itu kan cuma panjang biasa, hukum mat ya, yang panjang biasa. Kalau daw itu udah hukum nun mati atau tanwin atau hukum idgham. Idgham itu panjang sedikit aja. Tapi kan si iya-nya itu ada kena ke da-nya kan, jadi sadidau gitu ya. Jadi harus si da-nya lu lebih sedikit lebih pendek daripada si wawunya, jadi gitu ya Pak ya. Iya, gampangnya diketuk aja. Tapi kalau sama nggak apa-apa. Sama nggak apa-apa, tapi biasanya kalau kita baca pelan-pelan, kita dengar di audionya imam, nah itu lebih panjang sedikit gitu. Tapi kalau dibaca sama juga nggak apa-apa. Harasan syadidau wa syuhuba. Kalau mau dibaca syadidau wa syuhuba, itu juga boleh disamain. Soalnya kalau nggak ada tanda itunya, kan kita jadi daunya itu benar kata Pak Ustadz, kalau dalam Al-Qur'an nggak ada tuh intinya apa? Membaca daunya itu menjadi agak bingung dibandingkan dengan kalau da itu kan jelas gitu Pak. Iya, betul. Tapi begitu masuk ke wawunya, kalau di Quran yang nggak ada tanda bacanya, jadi agak ini ya. Jadi bisa bacanya langsung dawa suhuba gitu. Iya, betul. Nah, itulah makanya masuknya ke hukum tajwid gitu ya. Karena kalau sekarang enak gitu langsung ada. Karena beberapa Al-Qur'an termasuk Al-Qur'an yang dulu itu belum ada, jadi harus belajar hukum tajwid gitu kan. Memang kita butuh ketelitian sih. Memang butuh teliti, tapi nanti kalau misalnya setiap hari baca Quran, nah itu pasti tanpa disadarin langsung connect gitu. Misalnya sering baca Quran yang ada yang udah menyediakan tasdidnya gitu ya, yang tasdid yang ini tiba-tiba nanti pindah ke Al-Quran yang nggak ada. Nah itu biasanya ada yang aneh gitu. Perasaan ini bacanya syadidau wa syuhuba. Nah kalau kita udah pernah belajar ini, oh alah iya benar. Cuma memang nggak ada aja, tapi tetap harus dibaca gitu. Tapi nanti kalau misalnya udah sering baca, nanti ketahuan sendiri, secara langsung pasti akan sendirinya mentasdidkan itu tanpa harus dipikir-pikir gitu, langsung jalan aja gitu. Nah itu nanti kalau membuktikannya baca terus gitu ya, baca terus nanti pasti terbiasa banget membaca dengan ini. Enggak, artinya gini ya Pak Ustadz, kalau saya kan sering baca Quran, tapi kan saya pada saat misalnya diimamkan kan nggak bisa membayangkan surat itu ada di mana gitu. Ya betul. Sehingga kalau kita baca sendiri, ya kita bacanya lempeng aja gitu Pak Ustadz. Iya. Gitu ya. Nah, pertanyaan saya berarti kalau kita lagi belajar begini,
Ya mau nggak mau kita harus baca Quran yang ada pembantunya untuk melihat ada tajwidnya kali gitu ya. Iya, betul. Ya, Sulit kan gitu ya. Iya, iya, kode warna itu betul. maksud saya. Oh iya ya bisa play ya. Ya. Betul 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 betul. Ya, jadi ya otomatis. Maksudnya terbiasa tadi itu sering bacanya bener Pak, maaf. Tadi sering baca tuh sering baca yang ada warnanya gitu, yang ada tandanya. Nah, kalau misalnya kan kita pasti semua jamaah di masjid sering baca Al-Quran udah 100% pasti. Cuma kan kadang-kadang ya itu tadi nggak ada tandanya ya kan, jadi kita masih oh belum terbiasa. Nanti coba ganti yang ada tandanya, terbiasa bacanya itu yang baca yang ada tandanya sehingga terbiasa benar selalu gitu. Nanti ketika pindah lagi ke yang sekarang Al-Qur'annya, oh itu gampang. Gitu. Gitu. Coba Tapi tanda baca ini tidak merubah arti ya Pak? Oh enggak. Itu seni membaca Quran. Seni. Tapi seninya tuh bisa dibilang wajib, wajib berseni seperti itu. Nah, jadi misalnya kalau seni itu ada dua, seni yang membaca tajwid ini ada seni lagu misalnya kan. Kalau ngelagu itu nggak wajib, kita boleh baca datar. Tapi kalau tajwid itu wajib dipelajari gitu. Wajib baca dengan benar. Ya. Hmm. Ya. Gitu. Oke, coba kita baca dari surah Al-Jin dari awal ya. Dari ayat pertama bareng-bareng ya. Sebelum ditutup. Ya, dari Ta'awuz ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن
يبعث الله أحدا. Terakhir, وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. Sadaqallahul azim. Ya, alhamdulillah kita udah belajar 1, 2, 3. Insya Allah ya tinggal dipraktekkan. Tadi kalau udah sering baca Al-Quran yang tidak ada pembantunya gitu, untuk melancarkan dibaca Al-Quran yang ada yang membantunya, baik itu warna ataupun apa gitu ya. Nah, kalau udah sering baca yang lain dicoba shift aja gitu Al-Qurannya. Nah, oke. Udah itu aja berarti hari ini. Kalau rok tipisnya ya, rok kemarin gitu ya. Ini kita minggu depan ya. Rok tebal, rok tipis. Tapi Bismillahirrahmanirrahim. Itu ya gampangnya. Nah, jadi oke. Udah, berarti ini aja dulu karena udah banyak ya ini hurufnya ya. Nah, nanti minggu depan kita coba lagi izhar. Izhar ini sedikit gampang, nanti masuknya ke banyaknya kita di huruf aja ya. Ro ini sama huruf H besar dan H kecil. Ya. Oke. Ya, itu aja. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, langsung ke agenda selanjutnya. Ya. Kepada Pak Aiman sebagai pembawa acara, ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ananda Taufikur Rahman telah memaparkan tajwid, bigunnah dan bila gunnah dan gunnah. Mudah-mudahan ini berbekas di hari ini. Semoga Allah mencerahkan bacaan kita dan bisa kita amalkan dan bisa kita ajarkan kepada keluarga kita insya Allah. Untuk acara berikutnya kita adalah kebetulan Pak Adi lagi sakit, semoga beliau bisa sembuh, Allah angkat penyakitnya, maka digantikan oleh Ustadz Istiari Widodo. Kami persilahkan Ustadz Istiari Widodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.